Pak, atas nama Panentinus. Iya Pak. Terus? Jadi Pak, di sini kami mau menginformasikan dari transaksi tersebut, apakah benar Bapak yang bertransaksi saat ini Pak untuk di kartu kredit OCBC-nya? Maksudnya gimana ini Pak? Kenapa? Maksudnya gimana Pak? Ya, di sini kan kami mau menginformasikan Pak. Di sini Bapak ada nggak melakukan transaksi pembelian pulsa untuk di kartu kredit OCBC Bapak? Paling saya dari apa Pak? OCBC ini termasuk dari mana itu Pak? OCBC? Nggak ngerti saya. Kalau saya hanya pakai apa Pak? Hanya pakai apa ya? Pakai Telkomsel ya. Apanya? Yang saya pakai untuk apa? Untuk transaksi biasanya. Di sini transaksinya Pak, ada dari Telkomsel, ada dari Shopee, ada dari Blibli Pak. Oh gitu Jadi ya? ada 3 kali transaksi di sini. Bapak tadi dari mana? Dari mana tadi Bapak? Bapak dari mana tadi? Hah? Bapak dari mana tadi? Dari OCBC Pak. Oh, OCBC. Oh, tahu nomor saya dari mana Pak? Ya kita kan dari bank Pak. Oh bang, oh OCBC ini bang ya Pak ya? Astagfirullahaladzim. Di sini Bapak, ya begini aja, kami mau informasikan, jika Bapak tidak ada konfirmasi dari pihak Bapak, berarti transaksi ini kami anggap setuju Pak ya. Nah, jadi nanti apabila ada laporan dari pihak Bapak bahwa limit Bapak digunakan dari orang lain, kami tidak bertanggung jawab Pak. Karena di sini kan sebelumnya Bapak kan sudah kami informasikan sebelumnya Pak. Seperti itu. Kok bisa gitu Pak? Ya saya juga nggak tahu Pak. Nah, sekarang Pak transaksinya sudah berhasil Pak di sini transaksinya Pak. Karena Bapak terlalu berbelit-belit ya dibuat laporan di sini Pak. Sekarang transaksinya sudah berhasil ya. Nah, sekarang ini untuk limitnya Pak di sini dinaikkan dari pihak hacker menjadi 50 juta. Nanti limit 50 juta ini apabila digunakan semua dari pihak hacker, nanti tagihannya akan masuk di kartu kredit Bapak. Kami tidak bertanggung jawab ya. Karena di sini laporan sudah kami buatkan kepada Bapak, tapi Bapak anggap kami bermain-main Pak. Seperti itu ya. Enggak, maksud saya gini Pak, yang jelas aja lah dulu ini. Ya, di sini apa kurang jelasnya, Pak? Kami kan di sini dari pihak kartu kredit mendeteksi dari kartu kredit ini, Pak, kami anggap transaksi ini tidak wajar, Pak ya. Iya. Karena pembelian pulsa dengan nominal 1 juta karena ada 3 kali transaksi di aplikasi yang berbeda. Nah, maksud dan tujuan kami menghubungi Bapak hanya mau menginformasikan benar apa bukan Bapak yang transaksi saat ini. Jika Bapak bilang benar, ya berarti kami anggap setuju. Jika Bapak bilang bukan, berarti kami anggap transaksi ini tidak wajar, berarti kartu kredit Bapak sedang digunakan dari orang lain. Jadi kami informasikan kepada Bapak untuk segera melakukan pemblokiran untuk di kartu kredit OCBC Bapak. Supaya transaksi yang sedang berlangsung nanti dibatalkan biar tidak ada pemotongan dari limit kartu kredit Bapak. Seperti itu Pak. Makanya di sini kami cuma mau informasi aja, transaksi ini Bapak atau bukan yang melakukan saat ini? Untuk saat ini saya tidak ada melakukan transaksi Pak. Nah, jadi jika Bapak benar tidak ada melakukan transaksi tersebut, Pak, benar dalam dugaan kami bahwa kartu kredit Bapak saat ini, Pak, sedang digunakan dari orang lain atau lagi dihack orang, Pak ya. Jadi kami informasikan kepada Bapak untuk segera melakukan pemblokiran untuk di kartu kredit Bapak. Dikarenakan, Pak, saat ini untuk transaksinya sedang berlangsung, apabila tidak dilakukan pemblokiran, nanti ditakutkan untuk kartu kredit Bapak bisa digunakan transaksi nominal yang lebih besar dari nominal yang saat ini Pak, seperti itu ya. Nah, jadi untuk kepada Bapak, untuk pemblokiran kartu kreditnya Pak, dari pihak kami tidak bisa melakukan pemblokiran karena kami di sini Pak tidak diperbolehkan meminta data apapun kepada Bapak sebagai customer kami Pak ya. Nah, nanti Pak untuk pemblokirannya Bapak tinggal kami kirimkan formulir pemblokiran, nanti Bapak bisa melakukan pemblokiran secara mandiri Pak. Paham nggak? Maksudnya gimana Pak? Dikirim apa Pak? Dikirim? Nanti Bapak tinggal kami kirimkan formulir pemblokiran Pak nanti di WA-nya ya. Nah nanti Bapak tinggal melakukan pemblokiran secara mandiri Pak nantinya. Nah ini untuk formulir pemblokiran Pak sudah kami kirimkan Pak di WA Bapak yang saat ini kita hubungi Pak. Coba Bapak cek ada nggak itu masuk untuk WA dari Bank OCBC-nya? Pak. Jadi
Kalau ini kan nggak paham saya Pak, nanti cara ngisinya gimana itu Pak? Itu websitenya nanti ada semua Pak pilih. Yang penting Bapak di situ nanti tidak perlu menyebutkan kepada kami Pak, karena kami tidak diperbolehkan meminta data apapun kepada Bapak sebagai customer kami Pak ya. Yang penting Bapak yang diblokir itu kartu kredit OCBC-nya Pak, yang akhirnya 1725 Pak akhirnya. Oh iya ya. Ini mohon maaf dulu Pak, untuk nomor Bapak yang sekarang ini aktif WA-nya Pak. Aktif Pak. Nah, coba Bapak di situ Bapak online nggak itu jaringan internetnya Pak? Dilihat dulu untuk jaringan internetnya online nggak? Oh lagi apa Pak? Lagi belum online Pak. Oh Kenapa? saya aktifkan dulu Pak. Ya silakan Bapak sambung itu dulu. Soalnya ini formulir pemblokiran sudah kami kirim Pak di WA-nya, tapi di sini centang satu Pak atau checklist di sini untuk WA-nya. Ntar Pak ya. Disambung itu dulu ya untuk di online kan supaya Bapak paham. Jangan sampai salah Pak, nanti yang diblokirnya untuk kartu kredit yang 1725 Pak akhirnya ya. Kartu OCBC ya. Iya Pak ya, iya ya Pak ya. Itu Bapak Ntar Pak ya. dulu untuk jaringannya. Ntar Pak. Silakan. OCBC. Nah, jadi di sini nanti Pak, halo. Iya. Apabila sudah dilakukan pemblokiran untuk di kartu kredit OCBC Bapak, jadi dari transaksi yang sedang berlangsung Pak, di sini nanti otomatis akan dibatalkan supaya nantinya tidak ada pemotongan dari limit kartu kreditnya Pak Valentinus. Seperti itu ya. Iya Pak ya, 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 ya. Jadi Nah, coba Bapak. ini nanti kalau ada yang tidak saya pahami mengisi formulirnya gimana Pak? Kenapa? Bagaimana Pak maksudnya? Kalau seandainya kan gini kan ngisi formulir itu kan kurang paham kita kan baru apa namanya Pak, baru dikirim Nah, ya. makanya begini Pak, kalau kurang paham nanti tinggal kita kasihkan arahan. Nah, Bapak coba dilihat dulu itu dari Bank OCBC untuk formulirnya tadi sudah Bapak lihat? Bentar Pak, udah terkirim ya Pak ya? Udah dikirim Pak ya? Ya betul sudah. Nah, sudah dikirim di WA-nya Bapak, buka WA-nya ya. Yang dari OCBC Pak ya. Oh bentar ya. Sekarang Pak saya buka. Ya betul, Bapak buka WA ya. Oh ya, OCBC ya, OCBC, oke. Nah, di situ kan keterangannya Pak, formulir pemblokiran kartu dari transaksi pembelian pulsa sebesar 1 juta Pak ya. Dan keterangan di situ transaksi Bank OCBC berhasil 3 juta. Jika bukan Bapak yang bertransaksi silakan dibatalkan ya. Iya Pak, baik Pak, siap. Nah Bapak klik yang warna biru Pak ya, yang klik blokir kartu ya. Bapak pilih blokir kartu ya. Oh, maksudnya yang blokir kartu yang mana Pak? Yang kartu OCBC-nya Pak, yang diblokir, yang dihack orang, yang 1725 akhirnya. Oh, saya pikir yang ini Pak, yang apa ini 0 apa ini ya? 88. Bapak masuk dulu di websitenya tadi Pak. Bapak masuk dulu di websitenya. Bapak klik website blokir kartunya. Yang ada di sini Pak blokir warna merah Pak. Blokir warna merah maksudnya? Maksudnya gini Pak, kan ada di sini blokir warna merah tuh. Oke teman-teman, itu adalah jadi hati-hati teman-teman, banyak cara orang sekarang menipu kita. Jadi ini mengaku dari OCBC ya. OCBC saya tidak tahu dari mana dapatkan nomor saya. Jadi hati-hati teman-teman tentang data pribadi ya. Jadi makanya teman-teman ada itu undang-undang perlindungan pribadi. Jadi orang-orang yang seperti ini biasa cari makan dari cara yang seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah menyaksikan ini, jadi hati-hati dengan data pribadi, jangan sembarangan, terutama nomor HP, nik kita, nama ibu kandung, tempat tanggal lahir, dan tempat tinggal kita. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai kita asal isi saja di mana website, di mana apa, karena keamanan website itu belum tentu 100% dan orang-orang biasanya bisa meretas ya teman-teman. Ini saja dia mengaku dari OCBC, dia dari Shopee,
dari situs Shopee lalu dari situs My Telkomsel. Jadi teman-teman hati-hati, jangan sembarangan. Jadi teman-teman kalau yang seperti ini saya tidak mau klik tadi ya teman-teman, kalau ini karena bagaimanapun untuk saat ini teman-teman saya belum pernah ditipu orang tentang apa namanya ini, penipuan-penipuan seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, ini sebagai pembelajaran untuk kita, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada hal seperti ini, jangan ditanggapi, tapi kalau masih bisa berbicara dengan orangnya silakan saja, tetapi jangan sampai mengikuti apa yang mereka mau teman-teman. Karena itu biasanya tujuan mereka itu supaya apa yang mereka inginkan itu apa tujuan mereka maksudnya, tujuannya agar kemauan mereka itu kita ikuti teman-teman. Itu biasanya yang setahu saya. Kadang nanti bilang setuju, kadang bilang ini itu, lalu mereka buat itu sebuah statement atau sebuah peristiwa yang kita merasa langsung, kalau kita apa langsung jatuh, kita ya langsung apa drop ya, langsung tekanan batin kita itu nggak stabil. Jadi biasanya orang-orang seperti itu langsung kena teman-teman ya, cara-cara seperti ini. Tapi kalau saya karena sudah sering ditelepon seperti ini, saya tidak pernah terjebak untuk sampai saat ini. Jadi nampak teman-teman, makanya kalau ditelepon seperti ini kita analisa dulu. Ini dari mana, ini dari mana. Terus dia tadi bilang kan, ada saya punya kartu kredit ujungnya itu 75 katanya. Jadi jelas saja teman-teman saya tidak punya kartu kredit. Ya, itu. Tapi kalau saya punya rekening rekening di bank atau rekening apa namanya, pulsa, ya itu boleh sah-sah saja. Tapi karena dia sebutkan itu kartu kredit, saya curiga teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini perlu hati-hati. Jadi teman-teman, saya juga teringat dengan kasusnya Pak Jokowi ini teman-teman ya. Jadi ini sebagai salah satu bukti bahwasanya data pribadi itu tidak boleh disebarkan sembarangan ya teman-teman. Itu baik itu tanggal lahir, ya tanggal lahir, tempat lahir, tahun lahir dan bulan lahir, ya. Tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir. Kalau boleh pun nama kita jangan langsung terang-terangan kita kasih tahu, ya teman-teman ya. Kalau boleh entah kita buat kodenya atau tipu-tipunya sedikit supaya penipunya juga tertipu. Jadi kita tahu nanti oh ini penipu ini. Jadi teman-teman, apalagi dari kejadian yang terjadi kepada Pak Jokowi ini, itu yang pihak sebelah, pihak Roy CS itu meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ya, secara langsung seperti ini ya. Seperti ini misalnya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah seperti ini secara langsung begini, otomatis data Pak Jokowi itu ditelanjangi teman-teman ya, ditelanjangi secara langsung. Nah, kemudian di ijazah itu tertera tempat tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir. Apabila sudah dipegang seperti ini, itu menyatakan setuju, menyatakan sah teman-teman ya. Jadi bisa saja pihak Roy tidak ada tujuan tertentu, tetapi pihak lain yang melihat gambar itu atau yang mengetahui video itu, ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya seperti ini, bisa digunakan ke hal-hal negatif ya, atau hal-hal kriminal. Jadi meskipun nanti bisa diatasi, tetapi sempat itu beredar dan misalnya kalau dia bagian keuangan, mereka ambil dulu uangnya. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi terlepas dari situ, kita harus paham bahwasanya itu tidak boleh. Jadi kalau ada pihak lain yang mengatakan, oh, Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya seperti ini, itu salah. Menurut saya salah ya teman-teman.
harus ditunjukkan seperti ini, harus dia. Nah, itu salah teman-teman, salah. Jadi masyarakat Indonesia jangan terprovokasi dari cara yang sudah dibangun oleh pihak TPWA maupun oleh SPO. Jangan sampai kita terprovokasi gara-gara itu. Kita pahami bahwasanya ijazah itu adalah data pribadi atau privasi orang tertentu. Itu sudah hak ajasi ya, hak ajasi manusia. Kita bisa baca di undang-undang, ada di undang-undang perlindungan data pribadi, ada juga di undang-undang nomor undang-undang perlindungan pribadi ini, data pribadi ini teman-teman, itu nomor 27 tahun 2022. Itu banyak disebutkan, kita baca seluruhnya. Nanti ada di sana di pasal 17, pasal 17 kalau tidak salah ya, pasal 17 huruf H, kalau bukan huruf H, huruf L ya, huruf H kalau tidak salah saya. Disebutkan di sana bahwasanya di poin 5 ada yang disebutkan di sana riwayat atau ijazah terakhir ya, riwayat sekolah orang pribadi ya, ada disebutkan. Jadi artinya itu adalah riwayat pendidikan seseorang. Jadi hasil dari pendidikan itu adalah ijazah. Jadi itu dikecualikan ya teman-teman ya. Itu dikecualikan untuk ditunjukkan. Jadi pasal 17 itu teman-teman itu mengatakan bahwasanya hal yang tidak yang dikecualikan, hal yang dikecualikan untuk ditunjukkan kepada publik. Dan jika ada yang meminta, itu wajar kita larang, siapapun itu. Dan sanksinya ada teman-teman, di pasal 65 kalau tidak salah saya. Itu dendanya apabila ada orang yang menyebarkan atau apa, itu dendanya kalau saya tidak salah ya 10 juta ya, atau berapa, atau dan diancam 4 tahun kalau nggak salah saya. Silakan dibaca lagi nanti teman-teman, saya lupa. Nah, untuk data pribadi ini juga ijazah yang namanya ijazah teman-teman ya, itu ada juga di Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yaitu Undang-Undang nomor 24 tahun 2013. Itu ada di mana ya, pasal 58 kalau nggak salah ya teman-teman ya, ada di pasal 58 ayat 2 kalau nggak salah, kalau saya tidak salah ayat 2 atau ayat 1 huruf L ya, huruf L disebutkan di sana ijazah terakhir itu termasuk data perseorangan ya, data perseorangan teman-teman. Jadi teman-teman permintaan jika ada yang mengatakan bahwasanya ijazah ini bukan tergolong data pribadi, tetapi di Undang-Undang nomor 2013 ya, di nomor 24 tahun 2013 jelas di sana disebutkan bahwasanya data yang tergolong data perseorangan salah satunya adalah ijazah pendidikan terakhir ya, pendidikan terakhir. Jadi pendidikan terakhir itu hasilnya adalah ijazah teman-teman. Jadi itu tidak boleh disebarkan. Nah, ada di pasal berikutnya nanti teman-teman, itu dirahasiakan, data pribadi itu dirahasiakan oleh baik yang pejabat yang pernah meminta ijazah kita. Misalnya kita melamar ya, itu harus dirahasiakan ya, tidak boleh disebarkan begitu saja. Apabila dia disebarkan maka kita bisa menuntutnya di pasal di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di nomor 27 tahun 2022. Di sana jelas berapa sanksinya teman-teman. Nah, kita lihat juga di Undang-Undang Undang-Undang Keterbukaan Informasi ya teman-teman ya. Ada di sana dikecualikan ya. Undang-Undang Keterbukaan Informasi nomor 14 tahun 2008 teman-teman ya. Nah itu, saya udah terbalik teman-teman ya. Jadi di pasal nomor di pasal 14 tahun 2008 disebutkan di pasal 17 ada di sana informasi publik yang tidak bisa yang dikecualikan, itu salah satunya tentang riwayat sekolah ya teman-teman. Jadi teman-teman jika ada yang meminta data pribadi kita itu sah dan bisa kita bantah ya. Jangan takut kalau ada yang meminta data pribadi, jangan berikan kecuali ada kepentingan tertentu ya teman-teman, seperti itu. Jadi oleh sebab itu teman-teman silakan di like video ini dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga
bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa like dan komen video ini sehingga banyak teman-teman dan masyarakat Indonesia yang paham tentang perlindungan data pribadi ini. Itu saja, salam sejahtera.